Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor lingkungan. Materi ini akan membahas bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Suhu merupakan salah satu faktor paling penting dalam pertumbuhan mikroorganisme. Mikroba hanya dapat tumbuh optimal pada suhu tertentu karena setiap mikroorganisme memiliki suhu optimum pertumbuhan. Pada suhu rendah, metabolisme mikroba melambat akibat penurunan aktivitas enzim, sedangkan pada suhu tinggi, enzim dan protein mengalami denaturasi membuat struktur sel tidak stabil. Berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya, mikroorganisme dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu psikofilik, tumbuh baik pada suhu rendah yaitu 0-20 derajat Celcius, mesofilik, optimal pada suhu sedang yaitu 20-45 derajat Celcius, termofilik, optimal pada suhu tinggi yaitu 45-70 derajat Celcius. Selain suhu, faktor pH juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan mikroba. Bakteri umumnya tumbuh optimal pada pH 7 karena enzim-enzim penting seperti RNA polimerase bekerja paling baik pada kondisi netral. Jika pH terlalu asam, ion H+ tinggi dapat mengganggu sisi aktif enzim, sedangkan pada pH basa, ion OH- dapat menyebabkan denaturasi protein. Berdasarkan kisaran pH-nya, mikroba dibedakan menjadi asidofilik, hidup pada pH asam sekitar 2-5, neutrofilik, hidup pada pH netral sekitar 6-8, lalu ada alkalofilik, hidup pada pH basa yaitu 8-11. Kadar garam atau salinitas juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri umumnya tumbuh optimal pada kadar garam 0,85% karena kondisi ini bersifat isotonik dan menjaga keseimbangan osmotik sel. Jika kadar garam terlalu rendah, sel bisa lisis. Jika terlalu tinggi, terjadi plasmolisis yang menghambat metabolisme. Klasifikasinya antara lain non-halofilik, tidak tahan garam tinggi, halotoleran, masih bisa hidup di kadar garam tinggi tapi optimal tanpa garam. Lalu ada halofilik moderat, butuh garam sekitar 3-15%. Halofilik ekstrim, hanya hidup pada kadar garam yang sangat tinggi, misalnya Halobacterium di danau garam. Satu contoh aplikasi faktor lingkungan adalah kenapa makanan harus dipanaskan dan didinginkan. Pemanasan dan pendinginan makanan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Pemanasan pada suhu tinggi bisa membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme, terutama bakteri patogen, dengan merusak protein dan enzim penting mereka. Sedangkan pendinginan memperlambat metabolisme mikroba, membuat membran sel menjadi lebih permeabel dan menjaga pertumbuhan bakteri. Dengan demikian, pengolahan panas dan dingin bertujuan untuk menjaga keamanan pangan serta mencegah kerusakan makanan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan aktivitas mikroba sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kadar garam. Dengan memahami karakteristik enzimatis dan respon mikroba terhadap kondisi lingkungan, kita bisa menggabungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi mikroorganisme. Praktikum ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang adaptasi mikroorganisme terhadap lingkungannya. Sekian presentasi dari saya mengenai faktor lingkungan. Terima kasih.